minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam. Sekaliber bahkan dia lebih dulu Muslim dari Top radhiyallahu anhu. Dan barangkali juga lebih dahulu masuk Islam daripada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sebab dia adalah as-sadis man sabaqa fil Islam. Demikian dituturkan. Dia adalah orang yang keenam, orang yang keenam memeluk Islam. Artinya awal-awal sekali keislamannya jemaah, Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dari sahabat Nabi ini, Khabbab bin Al-Arth. Khabbab bin Al-Arth. Nanti dalam redaksi tulisan bahasa Indonesianya ada perbedaan, ada yang nulisnya Art, ada yang Arth. Yang benar itu adalah Khabbab bin Arth. Ini sendiri yang di pamflet kita kurang tepat sebenarnya. Jadi eja yang benar itu adalah Khabbab bin Al-Arth. Alif Ra Sa Arth. Khabbab bin Al-Arth. Seorang sahabat yang luar biasa, bahkan ketika memakamkannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu membuat julukan yang luar biasa kepada Khabbab ini. Ali bin Abi Thalib menjadi imam ketika memakamkan Khabbab bin Arth ini. Kata Ali bin Abi Thalib, rahimahullahu Khabbaba, rahimahullahu Habbaba, falaqad aslama raghiban, falaqad aslama raghiban wa hajara ta'i'an wa 'asha mujahidan. Jadi Ali bin Abi Thalib menjuluki sahabat Nabi ini, Khabbab ini, dengan 3 julukan. Falaqad aslama raghiban, sungguh Khabbab ini telah masuk Islam, raghiban, dengan semangat. Jadi atas kemauan dia sendiri, bukan karena ikut-ikutan terpaksa, apalagi coba-coba. Enggak, dia raghiban, betul-betul atas keinginan dia sendiri. Karena itu kita lihat nanti di antara sekian banyak sahabat Nabi yang menjadi simbol kesabaran dalam penyiksaan, itu adalah Khabbab. Kita pernah bicara tentang Bilal bin Rabah. Bilal itu siksaan yang dialami luar biasa. Tapi Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada Khabbab ini, kata Umar bin Khattab, mana saya cari hadisnya supaya jelas Nah ini kita coba bandingkan kalau selama ini jamaah yang agak concern dan kemudian agak suka dengan sirat nabawiyah, pasti akan kebayang sosok Bilal yang disiksa itu. Kita pernah ceritakan dalam kisah-kisah sebelumnya bagaimana dia diludahin, diinjak, dimaki, disepak, diseret padang pasir panas, ditindih dengan batu besar. Orang membayangkan sahabat Nabi yang paling luar biasa siksaannya adalah Bilal bin Rabah. Ternyata tidak. Saya bacakan riwayatnya jemaah. Suatu saat dakhala Khabbab ibn al-Aras ala Umar bin Khattab. Suatu saat Khabbab ibn al-Aras ini masuk ketemu dengan Umar bin Khattab. Fa ajlasahu ala muttaqihi wa qala. Kemudian disuruhlah oleh Umar Khabbab ini untuk duduk di tempat duduknya. Wa qala, kata Umar bin Khattab, ma 'alal ardi ahadun ahaqqu bihadzal majlis min hadza illa rajulun wahid. Kata Umar, sungguh tidak ada orang yang lebih berhak untuk menduduki tempat ini, ala hadzal majlis, illa rajulun wahid, kecuali ada satu orang. Jadi Umar ini kalau dalam dialog dia suka memancing bukan memancing keributan gitu tapi memotivasi orang gitu kan untuk mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, mancing gitu dan kisah seperti ini banyak. Dia suka, kalau bahasa kita hari ini, bukan ngeledek, bukannya,
Jadi mancing seseorang supaya keutamaannya itu keluar. Ya, misalnya Umar ketika pernah dalam tanda kutip mancing sosok Asma, ya, binti Umais, ya, istrinya Ja'far. Kata dia, ya Asma, Anda boleh boleh dekat hubungan dengan Rasulullah, tapi kami, kata Umar, lebih berhak daripada kalian. Mengapa? Karena kami hijrah lebih dulu, sementara Anda belakangan. Nah, jadi ngeledek seperti itulah. Padahal belakangan Umar kalah debat dia, ya. Karena Nabi mengatakan sungguhnya Asma binti Umais dan kawan-kawan ini, ya, bisa jadi lebih berhak kepada saya, kata Rasul. Mengapa? Karena Anda, ya Umar, hijrahnya cuma sekali ke Madinah doang. Nah, ini Asma binti Umais dan kawan-kawan ini hijrahnya 2 kali. Sekali ke Habasyah dan sekali ke Madinah. Nah, demikian juga dengan ini, ya. Jadi Khabbab ini disuruh duduk di samping ini. Kata Umar bin Khattab, wahai Khabbab, ma 'alal ardi ahadun ahaqqu bihadzal majlis illa rajulun wahid. Enggak ada yang berhak sebenarnya untuk duduk di sini kecuali satu orang. Kata Khabbab apa? Qala lahu Khabbab, man huwa ya amirul mu'minin? Waktu itu Umar sudah jadi khalifah. Siapa yang kau maksud satu orang itu, ya amirul mu'minin? Kata Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, katanya. Karena Umar membayangkan begitu luar biasa siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Apa kata Khabbab bin Art membela diri? Kata dia apa? Qala Khabbab, ma huwa ahaqqu binni? Tidak, katanya, dia tidak lebih berhak daripada saya. Kata Khabbab, saya lebih berhak duduk di tempat ini daripada Bilal bin Rabah. Mengapa demikian? Inna Bilalan kana lahu fil musyrikina man yamna'uhu Allahu bihi wa lam yakun li ahadun yamna'uni. Ya, sungguhnya Bilal bin Rabah itu ketika disiksa, dibuli, dimaki, diejek, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, ada yang membelanya, ada yang menghalanginya, ada yang memerdekakannya. Siapa? Abu Bakar. Nah, kalau saya enggak, gitu kan? Dan betul, nanti kita akan ceritakan bagaimana siksaan Khabbab bin Art ini, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Kalau Bilal segera diamankan oleh Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian dibayarin, dimerdekakan, dan selesai. Kalau Khabbab ini enggak. Ya? Jadi walam yakun li ahadun yamna'uni, dan tidak ada orang yang menolongku, tidak ada orang yang menyelamatkanku sebagaimana Bilal yang telah diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, falaqad ra'aitani yawman akhaduni fa'aqadu li nara. Sungguh ya Umar, engkau tahu, dulu engkau melihat, ya, orang-orang kafir Quraisy itu, ya, orang-orang musyrik itu, akhaduni, ya, mereka menyeret saya, mengambil saya, fa'aqadu li naran, lalu menyalakan api, membakarku. Thumma salakuni fiha, kemudian melemparkan aku, membakar saya di api tersebut. Thumma wada'a rijlihi ala sadri, ya. Kemudian meletak, thumma wada'a rijlihi ala sadri, kemudian mereka meletakkan kaki mereka itu, ya, ujung kaki, ya, rijlihi ala sadri, di atas dadanya, gitu, ya. Famattaqaitul ard illa bi dhahri, ya, dan tidak ada yang membatasiku, ya, antara tanah dengan punggungku itu. Artinya punggungnya betul-betul nancap di api tersebut, di tanah tersebut, ya. Qala summa kashafa an dhahrihi fa idza huwa qad, kemudian dibukakanlah pakaian, ya, punggungnya, ditunjukkan ternyata ada bekas terbakar. Nah, bekas terbakar, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi ini rahimallahu dijuluki oleh Ali bin Abi Thalib sebagai falaqad aslama raghiban. Ya, dia masuk Islam betul-betul karena keinginan dia sendiri, bukan karena paksaan, ya, bukan karena ikutan dan motif-motif yang lainnya, ya. Wa hajara ta'ian, dan dia pun hijrah, ya, karena taat, ya. Karena di antara mereka yang hijrah itu juga motifnya macam-macam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kata Rasul, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan kebaikan, ya, ikhlasan, ya. Dan dalam makna hadis itu Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ila Allah,
maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan ada di antara mereka yang hijrah itu ada yang ikut-ikutan, ada yang pengen menikahi wanita, ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, ya. Nah, Khabbab enggak, hajara ta'ian, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa 'asha mujahidan, dan dia hidup menghabiskan waktunya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar Ali bin Abi Thalib ketika membopong jenazah Khabbab bin Arth ini untuk dimakamkan di Kufah ketika dia meninggal pada tahun 37 Hijriah pada usia 73 tahun pada waktu itu, ya. Nah, baik, kita coba kupas ya Allah. Ini slide-nya ngikutin, ya. Kita akan coba bahas siapakah Khabbab bin Arth ini, ya. Khabbab bin Arth. Khabbab bin Arth bin Jandalah bin Sa'ad bin Khuzaimah ini dari kabilah Bani Taimi. Kabilah Bani Taimi ini adalah kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebenarnya Khabbab ini orang mulia, keturunan Quraisy terhormat dari kabilah Bani At-Taimi, ya. Jadi Quraisy itu jamaah ada beberapa kabilah. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Makhzum, ada kabilah Bani Adi, ada kabilah Bani Saham, dan ada juga kabilah Bani Taimi. Kabilah-kabilah yang terhormat. Namun suatu saat kabilah Bani Taimi, keluarga dari Khabbab bin Arth ini diserang rampok, ya, dirampok. Mereka menyeret para wanita dijadikan tahanan dan mengambil harta milik mereka, dan anak-anak juga disita, diambil, ditarik. Dan harta rampasan mereka ini yang dirampok ini, termasuk diantaranya keluarga dari Khabbab ini, dijual. Maka jadilah Khabbab ini jamaah, ya, hamba sahaya, budak yang diperjualkan, ya, yang diperjualbelikan dari satu tangan ke satu tangan yang lain. Akhirnya sampailah, ya, Khabbab kecil ini ke Makkah Al-Mukarramah, ya, di antara sekian banyak budak digiring, dijual belikan, ya. Nah, sampailah dia di Makkah. Di Makkah dia dilihat oleh seorang wanita, ya, ibu-ibu lah begitu kira-kira, ya, seorang istri seorang pengusaha namanya Ummu Anmar, ya, Ummu Anmar. Dia ingin seorang budak, ya. Waktu itu dibayarkan oleh adiknya Sibak bin Abdul Uzza, dan kemudian dipilihlah. Nah, dia tertarik dengan Khabbab bin Arth ini. Kalau yang lain kan mungkin budak itu hitam, kotor, jorok gitu kan. Dia enggak. Dia putih, bersih, gagah, tampan dan kuat gitu, ya. Maka dibelilah budak ini, Khabbab bin Arth ini, dan dijadikan sebagai hamba sahaya milik Ummu Anmar, ya, salah seorang istri pengusaha di Mekah pada waktu itu. Maka sejak saat itu Khabbab bin Arth ini menjadi budak, menjadi hamba sahaya milik dari Ummu Anmar, ya. Nah, dalam kesehariannya akhirnya Ummu Anmar ini melihat bahwa Khabbab bin Arth ini bukan hanya seorang anak muda yang bersih, ya, kemudian fisiknya kuat, tapi ternyata dia punya kemampuan juga, ya. Apa itu? Dia pintar membuat senjata sejenis qainan kalau dalam bahasa Arabnya, sejenis haddad, ya, pandai besi lah begitu kira-kira, ya. Dia pintar membuat senjata, pedang, tombak dan seterusnya, ya. Maka melihat kemampuan dari Khabbab bin Arth ini, akhirnya Ummu Anmar ini, ya Allah, kalau bahasa kita hari ini, ya, menyekolahkan gitu, ya. Diberikan peluang untuk belajar secara resmi, ya, serius kepada seorang pandai besi. Tidak disebutkan dalam riwayat siapa pandai besi tersebut. Karena itu dalam kurun waktu yang tidak lama, jadilah Khabbab bin Arth ini sebagai seorang pandai besi yang handal, yang profesional, ya. Dan karenanya Ummu Anmar, ya, tuannya ini bahkan membuatkannya semacam dukanan kios. Selain sebagai tempatnya membuat senjata tajam, ya, untuk peralatan perang pada waktu itu, mulai dari pedang yang terkenal, tombak, anak panah dan seterusnya, tempat kios itu juga sebagai
kalau sekarang apa, showroomnya lah begitu kira-kira ya, kalau bahasa hari ini. Dan ini kemudian membuat Khabbab ini semakin terkenal sebagai seorang pandai besi yang handal pada saat itu di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga banyak kemudian orang-orang orang-orang Quraisy yang mesen ya senjata kepada Khabbab bin Ard. Maka di sini kemudian para ulama berbeda pendapat ya, dengan penghasilannya itu ada yang mengatakan Khabbab bin Ard ini berhasil memerdekakan dirinya sehingga dia menjadi maula, bukan budak lagi tapi maula Ummu Anmar. Jadi statusnya naik sedikit, Pak. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada disebut dengan abd, seorang hamba yang bisa diperjualkan kapanpun, dimanapun, untuk siapapun. Nah, naik sedikit, Pak, ketika berhasil dimerdekakan maka dia menjadi maula ya, seperti Sumayyah binti Khubat ya, itu adalah hamba saya milik Abu Jahal lalu dimerdekakan, jadilah dia maula ya, maula Abu Jahal. Nah, Khabbab bin Ard ya, ini seorang pemuda yang bukan hanya fisiknya bagus, ototnya kuat dan punya keterampilan membuat senjata perang pada waktu itu ya, tapi juga Khabbab ini dikenal sebagai seorang cendekiawan ya. Dia orang yang kalau bahasa kita hari ini ya, melek gitu ya, update bukan kudet ya, tahu perkembangan ya, apa yang terjadi di Mekah pada waktu itu. Sehingga ketika suatu saat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dikenal sebelumnya oleh orang-orang Mekah ya, tidak ada orang yang tidak kenal dengan Muhammad SAW, kenal dengan kejujurannya, dengan kebaikannya, dengan nasabnya dan seterusnya ya. Suatu saat dia mendengar bahwa Muhammad SAW ini ya, secara diam-diam dari beberapa orang dia mendapatkan wahyu, menerima wahyu, menjadi nabi. Maka dia segera bergegas ya, menemui baginda Rasul SAW yang saat itu berada di rumahnya ya, belum berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mendatangi baginda Rasul SAW, diskusi dengan baginda Rasul SAW, bertanya tentang Islam, tentang wahyu rasulnya, dan akhirnya dia masuk Islam dengan sangat cepat. Sehingga terhitung ya, dia termasuk orang yang masuk Islam pada awal-awal dan orang yang keenam memeluk Islam pada waktu itu, tentu secara diam-diam ya. Namun lambat laun yaqumullah, keislaman dari Khabbab bin Ard ini ketahuan oleh tuannya, mantan tuannya Ummu Anmar ya. Ummu Anmar tahu bahwa Khabbab bin Ard ini memeluk Islam. Karena itu Ummu Anmar segera memanggil adiknya Siba bin Abdul Uzza. Ini seorang tokoh Quraisy yang sangat ganas jemaah, namanya Siba bin Abdul Uzza. Nanti pada perang Badar atau Uhud ya, dia terbunuh di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Namanya Siba bin Abdul Uzza. Ummu Ammar memanggil adiknya Siba bin Abdul Uzza dan menyampaikan Khabbab bin Ard telah memeluk Islam. Karena itu Siba bin Abdul Uzza ini dia segera mengumpulkan anak-anak muda yang lainnya, terutama dari kabilah Bani Khuza'ah ya, dikumpulkan ada sekian belas orang ya, dan mereka memaksa Khabbab bin Ard ini untuk keluar dari Islam. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari pembulian dengan kata-kata, diejek, dihina, dipaksa dengan, bahkan ada kisah ya, mereka itu kata Khabbab bin Ard menuturkan menjambak rambutnya jemaah, rambutnya itu dijambak beramai-ramai dan kemudian dipelincir ya. Pernah juga Khabbab ini dikatakan dipaksa untuk keluar dari Islam dan mereka mencabuti kuku kakinya ya. Kuku kaki itu dicabut satu-satu dengan menggunakan tang, dipaksa ya. Pertama jempolnya mau keluar dari Islam enggak, kalau enggak dicabut lagi ya. Kemudian diancam lagi, telunjuknya dicabut lagi, sampai kemudian ya, seluruh ya, atau hampir semua, tidak semuanya, hampir semua kuku kaki dari Khabbab bin Ard ini lepas, dicabut satu-satu oleh Siba bin Abdul Uzza dan kawan-kawan tokoh di orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Namun dia tetap bergeming dengan keislamannya, dia tetap bertahan dengan keislamannya. Pernah dikisahkan lainnya, dia mulai dari dijambak rambutnya, dijemur di padang pasir panas ya, tanpa pakaian gitu kan. Kita dapat bayangkan jemaah, bumi Makkah itu ya, tanah Makkah dan sekitarnya itu kalau lagi musim panas
bisa di atas 55 derajat Celcius. 55 derajat Celcius. Kita di Bogor ini 2 atau 3 hari lalu ya, saya lihat di suhunya di handphone atau kemudian mobil, itu sempat merangkak ke angka 38 derajat. Saya nggak tahu, mungkin jamaah merasakan juga ya. 4 hari laluan ya, itu udah panas luar biasa. Saya yang suka mengisi beberapa tempat ya, sehari itu bisa gantinya 2 atau 3 kali ganti baju, pakaian, karena panas yang luar biasa gitu ya. Ini di kita cuma 38 derajat Celcius. Nah ini 55 derajat ya. Terakhir saya umroh itu tertinggi sempat 47 derajat 47 derajat Celcius. Makanya jamaah cuma 2 tempat, masjid hotel, karena panas yang luar biasa. Nah di tempat seperti inilah Khabbab ini dijemur ya, dibuka bajunya, ditelentangkan di padang pasir yang sangat panas itu. Konon ada yang mengatakan pasir Jazirah Arab itu kalau lagi musim panas ya mah, ibaratnya kalau kita pengen goreng telur gitu kan, tinggal pecahin doang, lemparin, jadilah telur ceplok, dia matang, mendidih, saking panasnya ya. Saya pernah lihat sendiri di daerah Jeddah itu ya, jalan raya, kemudian di beberapa titik itu kan ada bagian-bagian tertentu yang bisa dibuka gitu ya, jalan raya itu untuk bawahnya kan selokan, itu sampai tutupnya itu seperti mau lepas, mau mental ke atas, saking panas di dalam itu, dan kelihatan ya, seperti api yang mendidih, saking panas. Nah, di tempat seperti ini kemudian Khabbab ini dijemur ya, dan ditindih dengan batu besar ya. Pernah juga dia dinyalakanlah api Pak ya, api, dan kemudian arangnya itu ya ditempelkan di tubuhnya Khabbab bin Arad. Demikian yang diceritakan kemudian kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi dia tetap dengan kondisi demikian ya, dan karena sudah siksaan itu sudah demikian luar biasa, maka dia pernah lari ya, menyelamatkan diri, dan kemudian datang ya, mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu bagian Rasulullah sedang berada di Ka'bah, dekat Ka'bah, sedang menggunakan sorbannya, ditutup kepalanya seperti ini ya, berdoa di depan Ka'bah. Saya bacakan hadisnya. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bisanadihi, dengan sanadnya an Khabbab, dari Khabbab qala, Khabbab menuturkan ya, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi dhillil Ka'bah. Saat itu baginda Rasulullah SAW berselimutkan burdahnya ya, berselimutkan semacam sorbannya begitu kira-kira, wa huwa fi dhillil Ka'bah ya, sedang berlindung dari panasnya matahari di balik Ka'bah, dhillil Ka'bah, di bayangan Ka'bah ya. Wa qad laqaina minal musyrikin syiddah. Saat itu ya, kata dia, kami baru saja mendapatkan siksaan ya, minal musyrikin, dari orang-orang Quraisy. Fakultu ya Rasulullah ya, ini dia sudah dalam kondisi sudah sangat tidak tahan lagi, laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Khabbab, wahai Rasulullah, ala tad'ullaha ya, tidakkah engkau ya, berdoa kepada Allah ya, mendoakan kami ya. Faqa'ada wa huwa mahmar wajh, kemudian dia duduk di samping bagian Rasulullah ya, dalam keadaan wajahnya merah gitu kira-kira, laporan ke Rasulullah ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, kata Rasul apa? Laqad kana man qablakum la yumshatu bimasyatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw min 'asab. Sungguh, kata Rasulullah, man kana qablakum, ada orang sebelum kalian, la yumshatu bimasyatil hadid, ada orang yang ya, disisir. Al-masyd itu artinya disisirnya dengan sisir besi. Jadi tubuhnya itu dikoyak ya, dengan sisir ya, besi ya, sehingga terkelupaslah dagingnya dan terpisah dari tulangnya, begitu kira-kira. Rasul menceritakan, ma yasrifuhu dzalika an dinihi, dan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya.
dari keyakinannya. Ya, wa yudha'ul minsyar ala mafriqi ra'sihi fayushaqqu bithnaini ma yasrifu dzalika an dini. Kemudian ya, diletakkan al minsyar, sejenis gergaji begitu kira-kira, ala mafriqi ra'sihi, di atas kepalanya gitu kan. Fayushaqqu bithnain, dan kemudian dibelah. Ya, ma yasrifu dzalika, dan itu kemudian tidak memalingkan mereka dari agamanya. Ya, waliyutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Sungguh kata Rasulullah, ya, Allah akan menyempurnakan urusan ini, akan memenangkan agama ini, kata Rasulullah, ya, hadzal amr hatta yasira ar-rakib, sampai seorang pengelana, ya, seorang rakib, ya, seorang pengendara, ya, melakukan perjalanan min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Ya, di mana Allah akan menyempurnakan agama ini, kata Rasulullah, sampai pada titik ini pengibaratan Rasulullah, ya, bagaimana seorang laki-laki melakukan perjalanan dari San'a menuju ke Hadramaut di daerah Yaman, itu sekitar 500 sampai 600 kilo jauhnya, ya, dan tidak ada yang membuatnya takut. Padahal waktu itu Yaman itu terkenal sekali dengan kejahatannya, di mana orang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, begitu masuk suatu kota dan lepas ke kota yang lain, mau masuk ke kota yang lain mesti ditangkap dan dirampok. Terkenal sekali. Dan mereka merampok itu artinya membunuh. Ya. Nah, kata Rasul, suatu saat agama ini akan sempurna, akan menang, sampai orang bebas melakukan perjalanan tanpa takut bahaya dari San'a menuju ke Yaman, ya, wa dhi'ba ala ghanamihi, ya, sebagaimana amannya ghanam, ya, kambing, ya, terhadap az-zi'ib, ya, terhadap serigala. Ya, jadi sampai serigala sendiri tidak mau memakan hewan ternak, ya, saking amannya dunia pada ini ungkapan baginda Rasulullah kepada Khabbab bin Ard, ya, menghibur beliau, memberikan permisalan, ya. Dan dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan an Qais qala ataina Khabbab ibn Ars na'uduhu wa qad taqwa sab'a faqala laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'u bil maut la da'autu bi. Luar biasa sampai seperti ini, ya. Dikisahkan suatu saat mereka melihat penderitaan yang dialami Khabbab bin Art ini, dan Khabbab sendiri mengatakan apa? Kalaulah tidak, bahwasanya baginda Rasulullah melarang kami untuk berdoa minta mati, gitu kan? La da'autu bihi, pasti aku, kata Khabbab ini, akan meminta dimatikan saja, saking beratnya siksaan yang mereka alami. Yang dialami Khabbab bin Art pada waktu itu. Nah, ini menggambarkan kepada kita bagaimana Khabbab ini siksaannya luar biasa, dan ini simbol dari kesabarannya. Karena itu kalau kita bicara tentang kesabaran, ya, hari ini, ya, belum seberapa dibandingkan kesabaran yang dimiliki oleh para sahabat Nabi pada waktu itu, ya. Dan kesabaran kita hari ini, ya, barangkali adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan, ya. Imam Ibnu Al-Qayyim Jauziyah membagi kesabaran itu menjadi 3, ya. Pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, ya, seperti kita ini disebut dengan as-sabru 'inda ta'ah, ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini kalau nggak sabar udah dari tadi pergi gitu, ya. Ustadznya juga kalau nggak sabar ya nggak akan datang kemari. Kita nanti sholat isya berjamaah, mengapa kita sampai mau menuntas ke 4 rakaat? Karena kita punya sabar. As-sabru 'inda ta'at. Ini menurut sebagian ulama kesabaran yang paling ringan, kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Walaupun berat, tapi ini yang paling ringan. Yang kedua adalah as-sabru 'inda tarkil ma'asi. Sabar ketika meninggalkan maksiat, itu juga berat, ya. Kita meninggalkan kemaksiatan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Apalagi kalau bicara tentang kemaksiatan hari ini, jamaah, ya, kemaksiatan hari ini begitu menggiurkan, begitu mudah didapat, begitu murah, bahkan banyak yang gratis. Mohon maaf, di era saya, mungkin jamaah yang usia-usia saya, ini contoh saja, ya. Dulu ketika tingkat SD misalnya, mohon maaf, ini sekedar contoh menggambarkan betapa kemaksiatan hari ini begitu luar biasa. Di usia-usia di tahun mungkin 85-an, 87-an dulu, kalau kita pengen lihat gambar porno, ini contoh saja, ya, pengen lihat video porno, gambar porno, itu bingung nyarinya di mana, Pak.
Ya, bahkan kalaupun beli mungkin sangat mahal gitu kan, susah nyarinya. Tapi sekarang ya, tinggal klik di Google, udah ketemu semua. Artinya apa? Kemaslahatan hari ini begitu mudah didapat, ya, begitu murah bahkan gratis gitu ya. Dan bahkan ada kemaslahatan yang dibayar. Melakukan kemaslahatan dapat duit gitu kan. Jadi meninggalkan kemaslahatan juga butuh kesabaran. Yang terakhir yang paling sulit adalah as-sabru inda al-masaib, ketika menghadapi musibah. Ya, entah karena kerusakan alam, gempa bumi, longsor, tsunami, atau kemudian mendapatkan siksaan-siksaan seperti ini. Ini adalah kata para ulama tingkatan kesabaran yang paling berat. Ya, ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Nah, baik. Bagian dari ujian yang dialami oleh Khabbab bin Art dikisahkan juga dalam riwayat, wa ma'a kulli ma ta'aradu lahu min at-ta'dzib asy-syadid 'ala yadi musyriki Makkah fa innahu thabata 'ala al-haqqi kal-jibal wa rafada jami'a anwa'il ighra'at liyartadda 'an dini. Ya. Dan bersama dengan itu semua siksaan dan kemudian ujian yang dialami oleh Khabbab ini, ya, maka dia tetap sabat 'alal haqq, dia tetap bergeming dalam kebenaran, tetap dalam kebenaran, kal jiwal, seperti gunung gitu ya. Wa rafadha, dan dia menolak jami'a anwa'il ighra'at, semua permintaan-permintaan dan hal-hal yang bisa memalingkan keimanannya, liyartad'an dini, yang bisa menyebabkan dia murtad dari agamanya. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya mengatakan, an Khabbabin qala, dari Khabbab mengatakan, ya, kuntu qainan bi Makkah. Dulu kata Khabbab, saya qainan. Qainan itu sejenis haddad. Ya, qainan itu asal katanya tukang ratain besi. Itu namanya qainan dalam bahasa Arab, ya. Atau haddad. Haddad itu tukang besi, ya, pandai besi. Kuntu qainan fi Makkah atau bi Makkah. Dulu saya sebagai pandai besi, tukang meratakan, ya, melempeng, memipihkan besi di Makkah. Fa'amiltu lil 'As ibn Wa'il as-Sahmi. Ya, lalu aku bekerja, ya, membuat pedang saifan untuk Al-As bin Wa'il, keluarga dari Amr bin As, dari kabilah Bani Sahmi. Faji'tu ataqadahu. Dia kemudian setelah selesai pekerjaan ini, kemudian saya berikan pedang tersebut dan meminta bayaran. Waktu itu Khabbab sudah masuk Islam. Faqala, maka Al-As bin Wa'il ini mengatakan, qala la u'tika hatta takfura bi Muhammadin. Wah, luar biasa ya. Saya enggak mau bayar sampai ente keluar dari agama Muhammad. Begitu, ya. Sudah pedangnya dibikinin, begitu dikasih minta bayaran, kata Al-As bin Wa'il ini apa? La u'tika hatta takfura bi Muhammad. Saya tidak akan bayar kecuali Anda, ya, mengkufur terhadap Muhammad. Faqultu, kemudian aku mengatakan, kata Khabbab, apa? La akfur bi Muhammadin. Saya tidak akan kufur kepada Muhammad hatta yumitaka Allah, sampai Anda dimatikan oleh Allah, thumma yuhyik, dan kemudian Allah menghidupkanmu, ya, di akhirat nanti, katanya gitu kan. Jadi kata Khabbab, saya tidak akan kufur sampai Anda dimatikan Allah dan nanti dihidupkan lagi di akhirat. Kata orang ini, ya, dan ini kita adu kecerdasan begitu kira-kira. Katanya apa? Qala idza amatani Allah thumma ba'atsani, ya, waliya malun wa waladun. Ya. Kata dia, kalau begitu, ketika Allah mematikan saya dan menghidupkan saya, dan saya akan punya harta dan anak, maka saya akan bayar, katanya kan. Saya akan bayar. Dia menguji kecerdasannya Khabbab ini. Jadi kata Khabbab, saya akan bayar kalau nanti ketika Anda mati dan kemudian hidupkan. Udah kalau begitu, nanti saya bayarnya ketika dihidupkan lagi oleh Tuhan Anda itu. Karena hal paling besar yang tidak diakui oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap keyakinan Islam pada waktu itu adalah hari berbangkit. Ya, jadi mereka tidak percaya dengan yaumul ba'ts. Ini tapi justru ini yang ajaran utama yang digaungkan oleh Rasulullah.
Kita tambahkan satu slide ini sebelum kita selesaikan ya. Maka fa anzalallah, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Maryam, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna mala wa walada attala 'alal ghaiba mittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Allah menjelaskannya, fara'aital ladzi, tidakkah engkau melihat alladzi kafara, orang yang kafir biayatina dengan ayat kami, wa qala, dan dia mengatakan la utayanna mala wa walada, nanti saya akan bayar ya, dengan harta saya dan anak saya. Ittala 'alal ghaib, ya, apakah dia bisa melihat sesuatu yang gaib? Amit takhadha 'inda ar-rahmani ahda, atau ya, mengambil ya janji terhadap yang Maha Rahman. Nah, ini sedikit gambaran tentang Khabbab bin Arth yang alhamdulillah dia mengalami siksaan yang luar biasa. Namun bersama itu, di tengah kondisi yang demikian, nanti kita akan ceritakan pada seri berikutnya, dia ya bisa tetap menjadi guru. Dan ini menarik ya. Di tengah siksaan yang luar biasa, himpitan yang luar biasa, tapi dia tetap bisa menjadi guru. Dengan cara apa? Dia mendatangi rumah-rumah orang-orang tersebut yang baru masuk Islam tersebut, dan kemudian diajarkan Al-Quran, diajarkan Islam, dan diajarkan yang lainnya. Termasuk diantaranya ya, keluarga Umar Khattab. Umar Khattab masuk Islam ketika dia datang ke rumah adiknya Fatimah ya, bintil Khattab radhiyallahu anhu, dan saat itu Fatimah dan suaminya sedang belajar membaca Al-Quran surat Thaha. Guru mereka Khabbab bin Arth. Dan begitu juga ketika Khalid bin Walid masuk Islam ya, ketika Khalid bin Walid masuk Islam itu lepas syahadat, selesai syahadat, apa kata Rasul? Khalid belajar Al-Quran. Siapa gurunya? Khabbab. Jadi Khalid itu gurunya Khabbab. Ada yang lucu. Begitu Khalid ini datang ketemu dengan Khabbab, kata Khalid, ya Khabbab, alimni 'anil Quran, ajarin saya Quran. Kata Khabbab, yang mana? Yang mana? Kata Khalid, emang banyak, katanya gitu kan, ini mu'allaf baru masuk Islam. Oh iya, kata Khabbab, ente aja telat masuk Islam, udah banyak Al-Quran yang turun ya, di Mekah aja udah 13 tahun, ditambah 7 tahun di Madinah, karena Khalid itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, udah 20 tahun. Jadi Al-Quran udah banyak yang turun. Makanya Khalid itu dalam sejarah termasuk di antara sahabat Nabi yang tidak hafal Al-Quran. Penyebabnya dua. Pertama, telat masuk Islam. Yang kedua, yang menghabiskan waktunya untuk berjihad, sehingga tidak sempat ya, banyak membaca dan menghafal Al-Quran. Ada yang kita petik hikmah dari kemampuan atau ibadahnya ya, ibadah yang luar biasa, misalnya seperti Abdullah bin Amr ibn al-As ya, dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa dalam saum sunnahnya ya, sampai diminta kepada Rasul agar diizinkan puasa setiap hari. Atau kemudian kita ketemu dengan Abdullah bin Zubair ya, yang dikenal dengan khusyuk dalam beribadah, sampai-sampai kalau dia sholat itu burung-burung merpati itu bertengger di punggung dan kepalanya ya, saking lamanya dia sujud dan ruku ya. Seperti kata orang Malaysia, seperti pokok kayu ya, saking khusyuknya dia beribadah ya. Karena itu sebagian menyebut dia sebagai hammamatul masajid ya, merpatinya masjid ya. Ada sosok yang lain yang kita kenal ilmu pengetahuan yang luar biasa, misalnya Abdullah bin Abbas ya, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib yang disebut dengan turjumanul Quran ya, bapak mufassir ya. Dari sanalah bersumber tafsir-tafsir Al-Quran yang diwariskan kepada generasi yang setelahnya ya. Dan yang lainnya, ada yang ahli dalam berdiplomasi seperti Amr bin As, ada yang ahli dalam misalnya memanah ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang ahli dalam panglima perang, misalnya kita pernah bahas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ada yang bahkan ya, bisa jadi rujukan dalam berpolitik misalnya, yaitu sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhumah dan yang lainnya ya. Nah, di hadapan kita ada Khabbab ibn Arth ya, Khabbab bin Arth ya, Khabbab bin Arth, al-Arth dalam bahasa Arabnya ya, al-Arth, alif, ra dan tha ya. Pekan lalu kita sudah bahas siapa dia ya, Khabbab bin Arth ini siapa? Seorang dari kabilah terhormat mulanya, dari kabilah Bani Taimi ya, namun sempat menjadi budak ya, karena ketika kampungnya diserbu rampok
dia kemudian ditangkap dan diperjualbelikan dan akhirnya menjadi budak. Namun ya, dia oleh tuannya waktu itu ya Ummu Anmar lihat kemampuannya bisa membentuk ya, membuat pedang ya, maka disekolahkanlah dia sehingga dia menjadi seorang yang ahli dalam membuat senjata, pandai besi. Demikian kira-kira. Bahkan disebutkan lahudukan, dia punya kalau sepeda itu bengkel begitu kira-kira ya, yang juga sebagai showroom tempat dia memamerkan hasil karyanya, terkenal di Makkah waktu itu. Dan dengan kecerdasannya jamaah, saya sebut dengan kecerdasannya ya, karena hanya orang-orang yang cerdas yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang yang tidak cerdas adalah orang yang tidak bisa menjemput hidayah. Ini rumusnya begitu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memahami Islam dan mendapatkan hidayah. Abu Jahal itu dikenal cerdas, dikenal bijaksana, tapi karena tidak bisa mendapatkan hidayah, tak mau menerima Islam ya, maka disebut dengan Abu Jahal, bapak dungu ya, bapak dungu. Jahal itu artinya dungu. Jadi sebelum Rocky Gerung mempopulerkan dungu ya, maka di zaman dulu ada. Bahkan jahiliyah itu kan artinya bodoh, dungu ya, Pak Abu Jahal. Khabbab ini dengan kecerdasannya dia berhasil menyerap hidayah dan termasuk orang yang dia awal-awal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam. Jadi huwa minas sabiqinal awwalin, termasuk orang yang awal-awal memeluk Islam. Nah, sebagaimana dialami para sahabat Nabi yang lainnya jamaah, maka pada tahun-tahun pertama ketika berada di Makkah, ketika orang-orang kafir Quraisy mulai mengetahui keislamannya, maka dia mendapatkan siksaan yang luar biasa ya. Bahkan saya singgung sebelumnya ya, kalau kita bicara tentang simbol orang yang mengalami siksaan berat luar biasa, itu biasanya kita akan merujuk kepada sosok Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah itu pernah mengatakan, tidaklah ya, atau tidak ada siksaan yang dialami oleh orang-orang muslim di Mekah waktu itu kecuali saya pernah merasakannya. Itu kata Bilal bin Rabah. Jadi kalau orang lain pernah dibully, dia juga pernah ya. Kalau orang lain pernah ditendang, dia juga pernah diludahin, dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar ya. Jadi semua siksaan yang dialami oleh kaum muslimin di awal-awal dakwah di Mekah, kata Bilal, saya pernah merasakannya, ilal maut, kecuali dibunuh, karena dia nggak sampai meninggal. Nah yang menarik ya, kalau kemudian kita melihat simbol ya, sosok yang mengalami siksaan luar biasa itu adalah Bilal ya, maka kita akan ketemu dengan Khabbab ini. Kita ketemu dengan Khabbab. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Khabbab, ya Khabbab ta'al, wahai Khabbab, semari, ijlis, duduk. Maka duduklah Khabbab ini. Kata Umar, wallahi, demi Allah, sungguhnya tidak ada orang yang layak ya, duduk di tempat ini sebenarnya kecuali satu orang. Siapa? Kata Khabbab, Bilal. Karena Bilal sudah mengalami siksaan yang luar biasa, maka sebenarnya tidak ada yang layak duduk di tempat ini kecuali Bilal. Demikian kira-kira kata Umar. Kata Khabbab, la, tidak ada orang yang lebih layak duduk di tempat ini selain Bilal, dan lebih dahsyat dari Bilal. Siapa? Saya, kata gitu kan. Kok bisa? Iya, karena Bilal itu walaupun begitu luar biasa siksaannya, kata Khabbab bin Art ini ya, tapi dia ada yang membantu, ada yang menyelamatkan, ada yang membebaskan. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Kalau saya nggak ada, katanya gitu kan. Kalau saya nggak ada ya. Dan begitulah ceritanya ya. Jadi berakhirnya siksaan terhadap Bilal itu ketika Abu Bakar Siddiq datang ya, membebaskan Bilal ini dan mengakhiri cerita siksaan itu. Kalau saya nggak ada, nggak ada yang membela saya waktu itu. Bahkan ketika Khabbab ini datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kata Khabbab ini ya, kita pernah baca sebelumnya, dia datang kepada Rasulullah SAW, katanya apa? Ya Rasulullah, ala tad'u Allah ya, tolong berdoa kepada Allah ya. Demikian udah mentok gitu kan, saking dahsyatnya siksaan tersebut. Namun kemudian Nabi mengatakan, laqad kana man qablakum, sungguh sebelum kalian, kata Rasul, ada orang yang mengalami siksaan yang sangat dahsyat
Ada orang yang la yumshatu bi minshatil hadid ma duna 'idhamihi. Ada orang yang keruk gitu kan tubuhnya itu dengan sisir besi. Ma duna 'idhamihi min lahm, sampai kulitnya itu terkelupas dari tulangnya. Dari tulangnya. Ma yasrifuhu dzalika an dini, tapi dia tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Wa yudau al-minshar ala mafriki ra'sihi fayushaqqu bisnatain. Jadi bahkan kata Rasul ada orang yang diletakkan gergaji di lehernya dan kemudian digergaji. Dan itu kemudian tidak membuat dia berpaling dari Allah SWT. Jadi kata Rasul, ini belum berapa, ini belum seberapa, sampai segitunya gitu kan. Nah, ini kisah tentang Khabbab bin Art, namun yang luar biasa lagi, yang ini ending ya, akhir dari pertemuan kita kemarin saya sampaikan, dalam kondisi siksaan yang demikian rupa, dan ini luar biasanya, apa itu? Dia tetap menyempatkan dirinya untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi dia menyempatkan dirinya untuk menjadi guru, untuk berdakwah. Karenanya kalau kita bicara tentang kisah masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar ingin membunuh Rasulullah, demikian ceritanya terkenal sekali. Lalu kemudian dikatakan oleh Nu'aim bin Abdullah, salah seorang tokoh Quraisy juga pada waktu itu, yang mengabarkan kepada Umar bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan Sa'id bin Zaid suaminya telah masuk Islam. Maka kita tahu ceritanya, Umar yang tadi ingin mencari Rasulullah lalu kemudian mengalihkan perjalanannya ke rumah adiknya Fatimah, karena dia tidak nyangka adiknya ini telah masuk Islam. Maka begitu dia mengetuk pintu lalu kemudian masuk ke dalam rumah, lagi Fatimah adiknya dan suaminya Sa'id bin Zaid lagi ngapain? Dia sedang menghafal Al-Quran, dia sedang memurajaah ayat Al-Quran yang baru turun pada waktu itu, surat Thaha. Siapa gurunya? Khabbab bin Art. Dan Khabbab bin Art lah yang kemudian membawa Umar bin Khattab kepada Rasulullah, dan kemudian sampai Umar ini memeluk Islam bersimpuh di hadapan Nabi SAW. Ini kisah tentang Khabbab bin Art. Selanjutnya jamaah, ketika turun perintah hijrah, maka dia pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Dan dikisahkan walamma hajara, ketika hijrah Khabbab bin Art ini, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mempersaudarakan. Nah, ini program Nabi ketika berada di Madinah untuk mempererat ikatan ukhuwah, ikatan emosional antara kaum muslimin khususnya di Madinah waktu itu, yang sebelumnya tercerai-berai dan terlibat dalam konflik berkepanjangan dan perang saudara. Maka Nabi membuat program yang disebut dengan at-ta'akhi atau al-ikha, mempersaudarakan, disaudarakan satu-satu, dipasang-pasangin, satu muhajirin, satu ansor, satu muhajirin, satu, dipasang-pasang Rasulullah, sehingga terjalin ikatan ukhuwah yang luar biasa. Nah, Khabbab bin Art ini akha Rasulullah mempersaudarakannya dengan bainahu wa bainat Tamim maula Kharash ibn Samah, dan ada juga mengatakan antara Jabir bin Atiq, seorang dari kalangan Ansar. Maka jadilah dia hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah dan menyertai semua peperangan besar dan kecil bersama Rasulullah, dari mulai Badar, Uhud, Khandaq, nanti ada Hudaybiyah, ada Khaybar, ada Mu'tah, ada apa lagi, Fathu Makkah, ada Hunain, ada Tabuk, dan perang-perang yang lainnya. Khabbab ibn al-Arth tak pernah absen, mengalami siksaan yang luar biasa. Kendati demikian dia sempat menjadi guru bagi orang-orang yang mu'allaf, dan pada saat yang sama dia juga tidak pernah absen dari keterlibatannya membersamai Nabi SAW. Bahkan ada cerita unik ketika tahun ke-7 Hijriah, saat Khalid bin Walid masuk Islam. Kalau tadi Umar masuk Islam, sekarang Khalid.
Khalid masuk Islam bersama dengan Amr bin As dan Utsman bin Talha. Berangkat tiga orang ini dari Makkah menuju ke Madinah, ketemu Rasulullah. Lalu kemudian bersyahadat. Setelah masuk Islam Khalid bin Walid ini, dan ini sunnahnya jamaah ya, atau keteladanan yang mesti kita laksanakan mestinya ya. Khalid ini kan baru masuk Islam. Apa kata Rasul? Alimu, ajarin saudara baru kalian ini dengan Islam. Alimu, ajarilah ya, al-akh, saudara kalian ini, anil Islam, tentang Islam. Maka Khalid bin Walid ini diserahkan kepada Khabbab bin Arth ini ya, padahal kalau dilihat dari status sosialnya itu agak jauh Pak. Khalid ini kan dari kabilah Bani Makhzum, orang terkenal, anak orang kaya. Bapaknya Walid bin Mughirah itu orang paling kaya di Mekah. Sementara Khabbab ini secara sosial, status sosial, dia pernah jadi budak pandai besi, tukang bikin alat perang, jauh banget status sosialnya. Tapi Islam, nah, di sini kita melihat Islam ya, tidak peduli dengan nasab ya, tidak peduli dengan status sosial, tidak peduli dengan kekayaan. Yang menyebabkan seseorang itu mulia dan tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekayaannya, bukan juga karena status sosialnya, tapi karena ketakwaan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Khabbab jauh lebih dulu masuk Islam ketimbang Khalid bin Walid. Maka dia pun jadi guru walaupun secara status sosial rendah dibanding dengan Khalid bin Walid. Ya, maka Khalid bin Walid segera diserahkan kepada Khabbab bin Arth. Ada dialog menarik. Kata Khalid bin Walid, "Ya Khabbab, wahai Khabbab, alimni 'anil Islam." Ajari saya tentang Islam. Bagaimana wudu? Khalid kan enggak pernah wudu sebelumnya. Masih kafir. Bagaimana wudu? Bila perlu bagaimana tayamum? Amr bin As itu begitu dia masuk Islam, sama dengan Khalid, dia belajar wudu, tayamum, hal-hal yang basic. Bagaimana beristinja, bagaimana bersuci, bagaimana mandi junub. Ini teman-teman sekalian harus kita pelajari gitu kan. Walaupun kita kuliah di IPB, S2 di UI dan seterusnya, tapi yang begini-gini ini harus kita ngerti. Harus paham. Jangan, ayo Pak ajarin saya tayamum. Wah, nggak ngerti saya. Saya kan alumni IPB. Ya enggak. Itu fardu ain kata Imam Al-Ghazali. Jadi menuntut ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kuliah di IPB, belajar matematika, ilmu pertanian dan sejenisnya itu fardu kifayah. Tapi kalau belajar sholat, belajar tayamum, belajar baca Quran itu fardu ain. Apapun profesi Anda, sekolah dimanapun harus ngerti. Ngerti tata cara tayamum. Saya kadang suka iseng gitu ya, ke jamaah ibu-ibu khususnya yang agak sedikit gampang diajak canda. Ya serius ya, ibu coba praktikan tata cara tayamum. Banyak yang nggak bisa Pak. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini jangan-jangan kalau dites satu-satu nggak bisa tayamum gitu ya. Akibatnya apa? Ketika suatu saat, karena dia bayangin Indonesia kan banyak air, Bogor hujan terus, nggak mungkin lah kita tayamum kan, begitu bayangannya gitu kan, pasti ada air ya. Tayamum itu kan kalau nggak ada air. Tapi suatu saat ketika dia umroh naik pesawat, itu 700 orang isi pesawat, itu kalau mau wudhu semua di toilet bisa miring tuh pesawat. Bisa miring pesawat karena semua ngantri di toilet kan harus tayamum. Nah gimana tayamumnya gitu kan. Nah ini ya, nanti kita ketemu dengan ngantri di bandara nggak ada tempat wudhu ya. Dibolehkan mashu alal khufain ya, mengusap sepatu saja, nggak usah dicuci. Ada pelajarannya. Maka Khalid ini diserahkan kepada Khabbab bin Arth untuk belajar anil Islam. Maka kalau ada teman kita atau siapapun yang baru masuk Islam jamaah, hal yang pertama kali harus kita ajarkan adalah al-Islam. Soal khitannya itu ntar ya. Maka ada ungkapan susah aman masuk Islam. Begitu masuk Islam ya, burung saya dipotong. Begitu keluar dari Islam, leher saya dipotong kan, jadi repot ya kan, murtad kan, dipotong lehernya gitu kan. Susah ya. Nah jadi jangan dianggap serem gitu ya. Maka belajarlah Khabbab ini ya, menjadi guru Khalid bin Walid. Nah kata Khalid lagi,
sudah beres tuh ya, wudu, udah beres sholat, udah bisa lah Khalid ini. Lalu ajarin saya Quran, ya, alimni anil Quran. Kata Khabbab polos, kata Khabbab, yang mana katanya gitu kan? Mau belajar yang mana? Ya. Khabbab polos, kata Khalid, emang banyak katanya gitu kan? Ayat yang mana? Emang banyak, dia nggak tahu. Ya. Kata Khabbab, oh banyak, ente aja telat. Ya. Nabi itu sudah menjadi rasul di Madinah itu selama 13 tahun. Udah banyak ayat yang turun. Ya. Dan Anda masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah, udah 7 tahun, udah 20 tahun Nabi itu menerima wahyu, udah banyak. Mungkin sudah 70% Quran itu turun semua gitu kan. Jadi kata Khabbab, ayat yang mana gitu kan yang ingin dipelajari, ingin dibahas. Emang banyak, kata Khalid bin Walid. Iya banyak. Maka dalam sejarah Jamaah Khalid itu termasuk sahabat Nabi yang tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Ya, maka ketika dia akan meninggal dunia dia nangis tuh. Ya, sahabat Nabi Pak kalau nggak hafal Quran dia nangis. Kalau kita nggak hafal Quran ketawa. Ya, dia nangis. Ya. Karena dia tidak hafal Quran. Apa yang kemudian menyebabkan dia tidak hafal Quran? Pertama, karena dia telat masuk Islam. Telat masuk Islam. Kalau kita kan Islam dari bayi, lahir udah Muslim kedua orang tua kita gitu kan, nggak ada alasan. Yang kedua jamaah, ashghalani ankal jihad, sibuk jihad sehingga tidak sempat menghafal Quran. Nah kita sibuk ngapain? Ya? Jadi akhirnya diajarkan beberapa ayat dan diantara ayat yang membuat keduanya menangis, ya? Bukan hanya Khalid bin Walid tapi juga Khabbab bin Art. Ini adalah surat Al-Mudaththir. Ya? Pada surat Al-Mudaththir dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kutipkan firman Allah kemudian yang menyebabkan dua orang ini menangis, ya, bukan hanya Khabbab bin Art tapi juga Khalid bin Walid, ya. Pada ayat dari ayat ini ya 11 ya. Ayat 11, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida, dan seterusnya sampai ayat yang ke 29 ya, lawahatul lil bashar. Ini cerita tentang tokoh-tokoh Quraisy, diantaranya bapaknya Khalid, ya. Jadi ayat ini menyinggung tentang tokoh-tokoh Quraisy yang enggan masuk Islam padahal mereka faham bahwa Islam itu benar. Di antaranya adalah Walid bin Mughirah, ayahanda Khalid bin Walid. Maka nangis Khalid bin Walid, demikian juga Khabbab bin Art merenungi ayat-ayat tersebut. Jadi Khabbab bin Art ini luar biasa gitu ya. Bukan hanya siksaan yang dialami tapi bagaimana pengetahuannya tentang Islam itu sendiri. Sampai kemudian Nabi wafat, maka bergantilah di era Khulafur Rasyidin, ya, di era Abu Bakar Siddiq, dan dia mendampingi Khulafur Rasyidin dalam perang-perang besar di masa Abu Bakar Siddiq. Ada perang melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Lalu kemudian ketika terjadi perang Yarmuk melawan pasukan Romawi, dia juga ikut, tidak pernah absen. Dia selalu ikut membersamai pasukan kaum muslimin dalam berjihad pada waktu itu, ya. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini memberikan kebijakan dahsyat, ya. Apa itu? Ketika wilayah Islam sudah luas, maka di antara kebijakan Umar, beliau menggaji gitu ya, memberikan semacam uang pensiun begitu kira-kira ya kepada para sahabat, ya, terutama yang as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam di awal-awal. Dan bahkan karena wilayah Islam sudah luas demikian rupa pada waktu itu, sehingga dalam banyak peperangan kaum muslimin, ya, sering mendapatkan harta rampasan yang banyak. Misalnya dalam perang Qadisiyah, ya, melawan Persia waktu itu, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang luar biasa. Sampai berpeti-peti mereka angkut ke Madinah Al-Munawwarah, milik orang-orang Persia yang terbunuh dalam perang tersebut. Jadi kaum muslimin yang terbunuh saja 7.000 orang. Sementara Persia bahkan 2 kali lipat. Ya. Kota Madain, ya, yang menjadi ibu kota Persia waktu itu, jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, jadi berlimpah ruah, ya, harta tersebut.
Dan kalau pada era-era sebelumnya harta rampasan perang itu dibagikan kepada para peserta perang, ya, sebagaimana di masa jahiliyah juga demikian, ya. Man qatala aduwan falahu salabuhu, demikian kaidah jahiliyah dulu. Barang siapa yang bunuh musuhnya, maka harta milik musuh itu menjadi milik dia pribadi, ya. Kalau dalam Islam kan enggak, dikumpulin dulu, ya, setelah itu dibagi rata kepada peserta perang. Yang enggak ikut, yang enggak ikut. Tapi di masa Umar enggak, disisihkan untuk mereka yang, ya, tidak ikut perang tetapi sudah berjasa dalam perjuangan. Di antara adalah Khabbab bin Ard. Maka dikisahkan, ya, waqad ightana Khabbab fi syatril akhir min hayatihi ba'da fakhr. Ini enggak update ini, ya. Halaman 10, ya. Mana ya, apa namanya? Oh ya. Mohon maaf belum sempat diterjemahin, ya. Saya copy paste langsung dari beberapa sumber. Waqad ightanna Khabbab fi syatril akhir min hayatihi ba'da fakhr. Maka sungguh Khabbab ini telah ightana itu artinya kaya, berkecukupan, ya. Fi syatril akhir, pada paruh terakhir, min hayatihi, dari kehidupannya, ba'da fakhr, setelah sebelumnya dia miskin. Wa malaka ma lam yakun yahlam bihi min adh-dhahabi wal fiddah, dan dia memiliki, ya, harta yang enggak terbayang, belum termimpikan sebelumnya, minaz zahabi wal fiddah, baik di emas ataupun perak. Ghaira annahu tasarrafa fi malihi ala wajhin la yakhtaru bi bali ahad, ya. Bahkan sungguhnya dia, ya, mengalokasikan dana yang diberikan tersebut, ya, ala wajhin, untuk kepentingan, la yakhthuru bi bali ahad, yang tidak terfikirkan oleh seseorang sebelumnya, oleh seorang pun, ya. Kemana dia meletakkan harta tersebut? Faqad wada'a darahimahu wa danarirahu fi mawdi'i baitihi ya'rifuhu zawul hajati minal fuqara'i wal masakin. Dia meletakkan harta tadi itu, uang, emas, dan kemudian harta miliknya tadi, di mana itu, ya, fi mawdi'i baitihi, di satu pojokan rumahnya ditaruh, ya, ya'rifuhu zawul hajat, di mana orang-orang diketahui oleh orang-orang yang memerlukan, ya, minal fuqara wal masakin, baik orang-orang fakir ataupun miskin. Jadi dia sengaja naruh, siapa yang kekurangan uang maka ambil, siapa kekurangan uang ambil, ya. Dia sengaja taruh, jadi tidak dimiliki sendiri. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, yang dimaksud dengan zuhud itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdunya, bukan orang yang tidak punya harta. Kalau orang nggak punya harta, itu bukan zuhud, itu miskin, Pak. Zuhud adalah orang yang meletakkan hartanya di tangan dan bukan di hati, bukan di hati. Jadi sehingga kalau diletakkan di tangan, dia gampang masuk, bukan di hati. Jadi orang yang zuhud itu ketika hartanya hilang, dia santai aja. Sebaliknya orang yang tidak zuhud itu ketika hartanya hilang, dia sakit hati gitu kan, nyesek. Dia punya uang 100 juta, hilang 1 juta, yang kepikiran 1 juta, yang 99 juta itu enggak gitu kan, padahal masih di tangannya, ya. Nah, Khabbab itu enggak, dia meletakkan harta itu bukan di hatinya, tapi di pojokan rumahnya gitu, ya. Dan siapapun, ya, mau dan berkepentingan gitu kan, perlu, silakan ambil. Walam yashaddad alaihi ribatan walam yahkum alaihi quflan. Jadi harta itu tidak diikat, tidak juga digembok, siapa pun bisa ngambil, ya. Fakanu ya'tuna darahu, maka orang-orang pun, ya, mendatangi rumahnya, wa ya'khuduna minhu ma yasha'un, dan mengambil apa yang mereka perlukan, ya. Duna su'alin aw istizan, bahkan tanpa pertanyaan dan tanpa izin. Itu udah dihalalin. Sama kayak pohon mangga depan rumah saya itu. Pohon mangga depan rumah saya itu kalau buah, kepada tetangga saya umumkan, silakan ambil, Bu, nggak usah izin, nggak usah ngomong, saya udah halalin. Tapi pohon mangga, bukan tabungan, ya. Nah ini dia tabungan, Pak, ya, hartanya itu luar biasa. Kalau kita baru bisa pohon mangga doang, itu pun berbuahnya entah kapan gitu, ya, setahun belum tentu 2 kali, ya. Nah jadi wa ma'a dzalika faqad kana yakhsha an yuhasaba ala dzalikal mal, ya, wa an yu'adzaba bisababi. Walaupun demikian, dia tetap khawatir, takut dihisab karena harta tersebut dan diazab karena. Jadi sudah begitu dia masih khawatir juga, ya. Dia masih khawatir juga, ya.
Wah, saya lupa. Ternyata sudah saya terjemahin. Ini yang tadi slide Arab, ini slide terjemahannya ya. Saya karena bikin slide-nya udah beberapa pekan lalu ya, jadi lupa urutannya ya. Saya udah capek-capek terjemahin, ternyata slide berikutnya ada terjemahan. Ini terjemahan yang tadi Pak ya, terjemahan bebas tentu saja ya. Ada 3 doa Nabi untuk beliau ya, yang disampaikan. An Abdullah ibn Khabbab, dari putranya Abdullah bin Khabbab mengatakan dari ayahnya, wa kana qad syahida badran ma'a Rasulullah, dia telah menyaksikan perang Badar bersama Rasul. Annahu raqibu Rasulillah, dia pernah menyertai Rasulullah al-laila, pada suatu malam ya, kullaha hatta kana ma'al fajar, sampai terbit fajar. Falamma salima Rasul, ketika Rasul mengucapkan salam min salati, selesai salatnya, ja'ahu Khabbab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Khabbab, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi laqad sallaita lailata salatan ma ra'aituka salaita nawha. Saya barusan melihat engkau salat ya, di mana saya tidak pernah melihat salat sepertimu sebelumnya. Artinya tentang lamanya, khusyuknya ya. Faqala Rasul, kemudian Rasul mengatakan, ajal, innaha salatun raghbun wa rahabun, sa'altu rabbi fiha thalatha khisal. Ya, itu salat tadi, salat yang istimewa, salat raghabun wa rahabun ya, salat di situ ada keinginan ya, dan rahabun, dan ada juga rasa takut ya. Sa'altu rabbi, saya meminta kepada Tuhanku, kata Rasul, fiha thalatha khisal, 3 hal ya. Apa itu? Fa'atani itsnatain wa mana'ani wahida. Saya minta kepada Allah 3 hal ya, dan diberikan kepadaku 2 dikabulkan, 1 enggak ya. 2 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut, dan 1 tidak. Sa'altu rabbi an la yuhlikana bima ahlaka bihil umamu qablana. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar tidak menghancurkan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya telah menghancurkan ya, umat-umat sebelumnya. Nah, ya. Dan ini ya, an la yuhlikana bima ahlaka bihi umam qablana fa'ataniha, lalu Allah mengabulkan doaku. 1. Jadi Rasul meminta kepada Allah agar tidak menghancurkan umatku sebagaimana Allah menghancurkan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya kan dihancurkan Allah, umat Nabi Nuh habis, kaum Samud, kaum Ad, Syuaib, kan hancur semua, habis semua. Nah, kita enggak. Ya, adalah musibah-musibah dikit, tsunami ya itu dikit. Kalau Nabi Nuh kan semua itu ya. Kaum Syuaib tuh kampung Mbak, habis semua. Kaum Nabi Lut habis semua gitu ya. Kita kan enggak. Tsunami Aceh ya, gempa di Jogja, sudah, yang lain Bogor kan aman insyaallah ya. Lalu apa lagi yang diminta? Wa sa'altu rabbi ya, an la yudhhira alaina aduwan min ghairina fa'ataniha. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala an la yudhhira alaina aduwan min ghairina, agar musuh tidak mengalahkan kita, mengalahkan kami ya, dalam berbagai peperangan. Fa'ataniha, lalu Allah mengabulkan. Maka dalam semua peperangan Nabi menang ya. Beberapa kala misalnya Uhud kalah, wajar ya, karena mereka mengkhianati dan abai dengan perintah Rasul. Tapi kalau berjalan normal dan sesuai dengan perintah Rasul, mereka akan menang ya. Bahkan termasuk dalam perang-perang yang dimana jumlah musuh itu sangat dahsyat ya, baik di era Rasulullah ataupun para sahabat sendiri ya. Ada namanya perang Yarmuk ya, itu jumlah pasukan Romawi itu jumlah 250.000 tentara, 250.000 tentara. Jumlah pasukan kaum muslimin itu cuma 39.000, dan kaum muslimin menang ya. Perang Qadisiyah itu jumlah pasukan Persia dipimpin oleh Rustum itu tidak kurang dari 200.000 tentara. Jumlah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu cuma 41.000 orang. Jadi 41 lawan 200.000, dan kaum muslimin menang ya. Yang ketiga, dan ini tidak dikabulkan, wa sa'altu rabbi an la yalbisana syi'an famana'aniha ya. Dan aku meminta kepada Tuhanku agar tidak dikenakan kepada kami syi'an, perpecahan
famana'aniha, lalu Allah tidak mengabulkan. Nah, jadi dan bahkan perpecahan konflik di internal kita ini jamaah itu bahkan mulai muncul di era-era al-awwalin, ya, para sahabat bahkan, ya, mulai muncul di era Utsman bin Affan pada akhir pemerintahan beliau. Puncaknya di era pemerintahan Ali, kita kenal ada perang Siffin, perang Jamal, ya, bentrok di antara kaum muslimin, ya. Nah, bahkan hari ini PR terbesar kita saya kira di Indonesia adapun di dunia secara umum apa itu? Persatuan. Susah, kita bersatu itu susah, sulit, ya, walaupun udah doa terus gitu kan, tapi tetap berpecah. Dan ini harus kita waspadai karena yang paling sulit, ya, pintu utama penjajahan agar orang bisa menguasai itu adalah perpecahan. Jadi kalau Anda ingin menguasai sebuah wilayah, maka adu domba rakyatnya, maka Anda tinggal masuk. Divide et impera, kan begitu. Ya, mengapa Belanda bisa menjajah kita? Karena dia adu domba gitu, ya. Kisah lainnya antara Khabbab dan Umar, kita teruskan dikit lagi 2 slide barangkali, ya. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab pernah meminta kepada Khabbab untuk menceritakan kembali penderitaannya. Ya, ini untuk apa, ya? Umar itu kreatif, Pak, untuk membangkitkan semangat anak-anak muda, ya, orang-orang baru masuk Islam, ya. Di masjid itu Umar suka manggil sahabat-sahabat senior, ya. Kalau enggak Umar sendiri yang cerita tentang pengalaman-pengalaman bersama Rasul, atau dia manggil yang lain. Ini Khabbab yang manggil, atau kadang yang lain juga. Disuruh apa? Testimoni. Cerita dong, cerita pengalaman ente dulu, digebukin, dicambuk, disundut rokok, ceritain, ya. Dan dia pun cerita, ya. Kata dia, lihat punggungku. Dia membuka punggungnya gitu kan. Dan begitu Umar melihat punggungnya, Umar berseru, ya, belum pernah aku lihat punggung yang lukanya separah ini, gitu kan. Saya belum pernah lihat bekas punggung, ya, di mana menyisakan bekas luka separah ini. Khabbab menceritakan, dulu aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu. Ini ada bara, Pak. Ada yang suka bikin sate, yang suka memadamkan bara sate itu apa? Karena tetesan daging tersebut, ya, lemaknya jatuh, tes itu kemudian maka dia harus kipasin terus, gitu kan, supaya arangnya. Nah, ini enggak yang memadamkan bara itu, Pak, ya, arang itu apa? Tetesan darah dan lemaknya Khabbab bin Arad, luar biasa gitu kan, sehingga sampai tua itu masih menyisakan bekas di punggungnya, gitu ya. Dan setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, ya, Khabbab menangis. Saya khawatir penderitaan-penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia ini, sehingga kita tidak ada balasan di akhirat nanti, ya. Terakhir, Khabbab bin Arad ini meninggal di Kufah, ya. Ada yang mengatakan tahun 37 Hijriah, ya, sebelum di era pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tentu saja di usia 73 tahun. Di usianya agak lanjut, ya. Jenazahnya disalatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dimakamkan di Kufah, ya, bukan di Baqi ataupun di Ma'la di Mekah, ya. Dan ketika memakamkannya, Ali bin Abi Thalib berdiri di makamnya. Ini ungkapan Ali, ya, ini sebagai penutup karena sudah waktu Isya, ya. Rahimallahu Khabbaba, semoga Allah merahmati, menyayangi Khabbab. Falaqad aslama raghiba, dia masuk Islam dalam keadaan suka, bukan terpaksa, bukan ikut-ikutan atau enggak enak dengan yang lain. Raghiban, dia sendiri kepengen, ya. Wa hajara ta'ian, dan hijrah ke Madinah demi ketaatan kepada Rasulullah dan tentu saja Allah SWT. Wa asha mujahidan, dan dia hidup dalam keadaan berjihad. Nah, 3 kalimat Ali, ya. Apa itu? Falaqad aslama raghiban, masuk Islam karena keinginan sendiri, senang. Kemudian yang kedua apa? Ya, wa hajara ta'ian, ya, hijrah karena ketaatan. Wa asha mujahidan. Nah, ini doa sekaligus kalimat terakhir Ali bin Abi Thalib di hadapan jenazah ataupun di depan makam Khabbab bin Arad yang dimakamkan di Kufah, ya, pada tahun sekitar 37 Hijriah pada waktu itu. Nah, ini sekilas tentang Khabbab bin Arad, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, ya.
dan mendampingi Rasulullah ataupun para sahabat Nabi yang lain. Semoga kita bisa memetik hikmah dari perjuangan sahabat Nabi ini dan sahabat-sahabat yang lain. Cukupkan kajian hari ini, kita ketemu lagi pada pertemuan depan, Rabu depan insyaallah, dengan sahabat Nabi yang berikutnya insyaallah.